Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Video kali ini teman-teman kita akan berbagi ilmu tentang cara mengganti atau mengisi oli dari kompresor kulkas. Namun sebelumnya buat teman-teman yang baru di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja di sini kita kedatangan dua kompresor kulkas. Sini untuk kompresornya untuk kulkas satu pintu dengan ukuran 1/8 PK teman-teman. Jadi untuk kodenya di sini saya kelihatan untuk kode kompresornya ini SE30E1M. Jadi 2 digit angka yang tertera di sini ini adalah kode dari kompresornya yaitu 1/8 PK. Jadi dari angka 25 hingga 30 ini adalah 1/8. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan ini untuk kodenya kompresor Samsung CD130 berarti angkanya 13 artinya di bawah 25. Nah untuk ukuran kompresornya ini 1/10 PK teman-teman karena sudah angka di bawah 25. Oke teman-teman, jadi di sini saya jelaskan untuk membaca kode kompresor terlebih dahulu sebelum kita mengisi oli, karena untuk pengisian oli ini ada takarannya tersendiri. Untuk kulkas satu pintu dan juga 2 pintu ini kita bisa baca dari kode kompresor atau ukuran PK yang ada pada kompresor ini sendiri. Kemudian untuk jalur pipa tekan atau pipa dorongnya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan sini untuk pipanya yang dibuntu seperti ini adalah pipa pengisian freon. Nah ini juga berfungsi sebagai pipa hisap yang dibuntu seperti ini. Kemudian ini yang lebih kecil, ini adalah pipa tekan atau pipa dorong. Kemudian ini adalah pipa balik atau pipa hisap yang terhubung ke pipa evaporator. Nah, seperti ini untuk pipanya. Nah sekarang selanjutnya karena di sini kita akan hidupkan kompresornya, namun kita akan ganti oli terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk caranya seperti ini. Kita buang oli terlebih dahulu. Ini kita potong terlebih dahulu. Untuk jalur pipa pengisian ini kita tuang. Di jalur pipa pengisian ini sudah keluar untuk olinya. Bisa kelihatan, kita akan cek sisa berapa oli yang ada di dalam. Nah, ini untuk olinya sudah habis teman-teman. Ukuran olinya karena ini kulkas satu pintu dan 1/10 PK. Untuk ukuran oli ini sangat kurang teman-teman. Kemudian bisa kelihatan untuk olinya ini sudah menghitam seperti ini, sudah menguning. Nah ini untuk ukurannya kita akan ganti dengan menggunakan oli sesuai dengan spesifikasi yang tertulis. Di sini bisa kelihatan untuk olinya menggunakan oli R134 teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini untuk olinya. Ini kita pakai R134A sama dengan freon. Ini juga menggunakan R134. Nah, sekarang selanjutnya untuk pengisian oli. Oke, jadi sekarang untuk olinya saya tuang terlebih dahulu di gelas yang satu. Karena ini akan kita gunakan sebagai pengukur. Untuk ukurannya ini 100 ml teman-teman. Nah, sekarang untuk olinya di sini saya akan menggunakan sampai di ujungnya ini untuk takarannya.
Nah, sekarang di sini bisa kelihatan untuk olinya ini warna putih, teman-teman. Jadi untuk oli kompresor yang baru akan seperti ini untuk olinya, dan belum menghitam seperti ini. Inilah yang menyebabkan biasanya untuk oli kompresornya ini panas. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman bisa sediakan alat pengisian. Di sini saya menggunakan selang. Pertama teman-teman bisa menyediakan selang. Jadi untuk olinya akan saya masukkan di sini saya akan memasukkan ke pipa baliknya. Sekarang untuk selangnya kita pasang seperti ini. Sekarang untuk selangnya sudah terpasang ke pipa balik atau pipa hisap dari kompresor. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengisinya dengan menggunakan suntikan, teman-teman. Jadi saya menggunakan suntikan kecil seperti ini. Untuk ukurannya 3 ml. Sekarang kita ambil untuk olinya. Kemudian kita masukkan ke selang. Nah, untuk pengisiannya di sini pastikan untuk pipa yang satu yang berfungsi sebagai pipa pengisian ini tidak dibuntu, teman-teman, atau dalam keadaan terbuka, biar ini bisa masuk ke dalam. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman bisa perhatikan untuk olinya ini sudah masuk sekitar 50 ml atau setengah dari botol aqua glassnya. Nah, selanjutnya di sini akan kita hidupkan untuk kompresornya setelah kita diamkan beberapa menit sampai olinya ini sudah bisa melumasi piston yang ada di dalam. Selanjutnya kita akan pasang colokan. Untuk menghidupkan, teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu. Yang satu colokan ini terhubung ke pin overload. Ini kita pasang di bagian atas. Nah, bisa kelihatan di sini untuk pinnya. Di bagian atas ini adalah komnya. Kita pasang ke overload. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, untuk satu kabel lagi terhubung ke kaki relay PTC. Pastikan untuk relaynya ini berfungsi, teman-teman, untuk menghubungkan dua kaki atau dua pin yang ada di kompresor yang berfungsi sebagai running dan startingnya. Jadi untuk runningnya ini di bagian kanan, teman-teman. Selanjutnya kita pasang seperti ini. Kemudian setelah terpasang, pastikan untuk dua pin ini dari colokan ini tidak konslet, teman-teman. Selanjutnya di sini akan kita hubungkan ke listrik dan kita akan hisap oli yang ada di gelas aqua gelas ini sampai semuanya masuk, sambil kita tutup untuk pipa yang satunya ini, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya langsung saja kita colok untuk kompresornya. Kita colokkan, bismillahirrahmanirrahim, dan kita aktifkan untuk saklarnya. Nah, bisa kelihatan untuk kompresornya ini sudah menyala, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan oli yang ada di bagian sini. Ini saya masukkan. Nah, ini belum bisa mengisap, terlalu mengisap karena ini tidak kita tutup. Coba kita tutup untuk pipa yang satunya, pipa pengisian kita tutup. Nah, ini langsung terhisap.
Nah, sekarang untuk olinya sudah habis, bisa kelihatan. Dan untuk pipa tekan di sini tidak keluar oli teman-teman. Artinya untuk oli yang ada di dalam ini tidak masuk sampai ke atas hingga menyembur ke pipa tekan. Nah, ini aman untuk olinya, karena kita memasukkan oli dari pipa isap. Dan pastinya untuk pipa pengisian atau pipa pengisian freon di sini ini kita buka teman-teman. Jadi jangan dibuntu, karena apabila dibuntu ketika oli dimasukkan ini biasanya keluar melalui pipa tekan atau pipa dorongnya. Nah, selanjutnya kita akan ukur untuk ampernya. Apakah untuk ampernya ini normal? Kita pakai tang amper di skala 20 volt ampere. Ini mesin dalam keadaan menyala. Sekarang kita lilitkan ke colokan seperti ini. Nah, bisa kelihatan untuk ampernya 0,50 teman-teman. Nah, bisa kelihatan juga di sini untuk isapnya ini masih berfungsi. Nah, dan pipa tekannya juga masih berfungsi teman-teman. Jadi ini untuk kompresornya insya Allah normal. Nah, sekarang kita cabut untuk colokannya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil mengganti oli kompresor dengan oli yang baru, dan untuk oli lamanya ini akan saya buang teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.